Bab 871, Serangan Hebat. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Api iblis tingkat keempat sangat kuat. Saat api yang melahap habis perisai energi itu menghantam, api itu menembusnya, membakar dua lubang seukuran kepalan tangan. Ouyang Wumi melihatnya dengan kaget, berseru, tidak mungkin. Perisai energi biru itu memanfaatkan teknologi konversi energi. Pada saat yang sama, sistem konverter energi di dalam ruangan ini dilengkapi dengan 10 inti binatang mutasi tipe 4, yang memungkinkan perisai itu menahan serangan Jenderal Dino kelas menengah setidaknya selama 20 menit. Melihat Yue Zong membakarnya, Ouyang Wumi tentu saja terkejut. Api iblis tingkat keempat benar-benar mengerikan. Yue Zong mengamati dua lubang itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka api iblisnya bisa menembusnya dengan mudah. Saat dua lubang itu muncul, Yue Zong memaksa masuk, matanya bersinar dengan tatapan tegas dan dia meninju ke arah Ouyang Wumi. Ouyang Wumi sendiri adalah seorang petarung berpengalaman. Meskipun dia telah menggunakan beberapa cara lain untuk memasuki alam tipe 5, dia benar-benar seorang prajurit tipe 5. Bahkan tanpa baju perang tipe 4, kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat hidup dan mati, Ouyang Wumi menatap mata Yue Zong dengan tatapan ganasnya sendiri, seluruh tubuhnya bersinar hijau. Medan pecahan es yang kuat muncul dari udara, menusuk ke arah Yue Zong, saat dia mundur ke belakang dengan ketukan kakinya. Di belakangnya, dinding terbuka untuk memperlihatkan sebuah terowongan yang mengarah ke entah kemana. Ouyang Wumi adalah orang yang sangat berhati-hati. Bahkan jika dia memiliki banyak ahli di sampingnya, dengan keamanan yang ketat, dia telah meninggalkan berbagai cara untuk melarikan diri untuk dirinya sendiri. Pecahan es terbentuk dari kemampuan es yang mengerikan. Jika mereka mengenai tubuh, bahkan Jenderal Dino kelas menengah akan menderita. Namun, jika Yue Zong menghindari serangan itu, Ouyang Wumi akan dapat melarikan diri melalui terowongan. Menunggu di dalam kastil ini, ketika para ahli lainnya bergegas, Yue Zong harus melarikan diri atau dibunuh. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya yang ganas, tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal Dark Doki dan api iblis yang menyala-nyala. Dia tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya, dia melancarkan pukulan untuk menghadapi pecahan es yang datang, menghancurkannya. Pecahan es yang turun ke Yue Zong dicairkan oleh api iblis yang mengelilingi Yue Zong. Namun, beberapa berhasil melewati pertahanan dan menusuk tubuhnya. Saat ini, Yue Zong dilengkapi dengan baju zirah dalam yang terbuat dari sisik Triceratops tipe 5, dan pecahan es yang berhasil melewati api sudah meleleh di tengah jalan, sehingga hancur berkeping-keping ketika menghantam baju zirah itu. Kekuatan itu menghilang di sekujur tubuhnya, dinetralkan oleh tubuh baja orde ketiganya, memberinya perasaan yang sedikit tidak nyaman. Monster! Ouyang Wumi melihat bagaimana Yue Zong dengan paksa menerobos ladang esnya, dan matanya berkilat kaget. Saat berikutnya, Yue Zong tiba di depan Ouyang Wumi, sosoknya yang menakutkan dan mengesankan melancarkan pukulan ke arah kepalanya. Ouyang Wumi hanya bisa mengangkat tangan kanannya untuk menangkis di depan wajahnya. Tinju Yue Zong diselimuti oleh Dark Doki, memperkuat pukulannya dan menyebabkan gelombang kekuatan meledak, menghantam tinju Ouyang Wumi ke wajahnya sendiri. Ouyang Wumi terbanting ke dinding dengan ganas, seluruh pangkal hidungnya patah, darah mengalir ke mulutnya. Saat Yue Zong berada di atas angin, dia berlari ke depan dan bersiap untuk melepaskan rentetan pukulan. Kepala Ouyang Wumi sedikit terkilir karena pukulan itu, tetapi meskipun demikian, dia tidak berhenti melawan. Dengan sebuah pikiran, dia memanggil lebih banyak pecahan es dan membentuk dinding es setebal 2 meter di depannya. Itu adalah kemampuan yang dimilikinya saat mencapai tahap tipe 5. Pertahanannya sangat tebal dan dapat melampaui perisai energi. Setiap kemampuan khusus memiliki kelebihan dan kekurangannya, sementara kemampuan yang berhubungan dengan es cenderung lebih kuat dalam pertahanan, api iblis Yue Zong lebih lemah dalam pertahanan tetapi lebih kuat dalam serangan. Ouyang Wumi tahu bahwa dia bukan tandingan Yue Zong, jadi dia memutuskan untuk mengulur waktu hingga bala bantuan tiba. Itu akan menjadi kemenangannya. Ouyang Wumi, apakah kamu takut sekarang? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Yue Zong melesat ke arah balok es, dan dengan raungan yang kuat, dia mengaktifkan seni ketakutan tingkat ketiga, mengirimkan serangan spiritual yang kejam ke arah Ouyang Wumi. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Awalnya, bahkan dengan Yue Zong yang menggunakan seni ketakutan tingkat ketiga dengan konstitusi prajurit ilahi tipe 5-nya,
itu tidak akan terlalu memengaruhi Ouyang Wumi. Namun, Ouyang Wumi telah dikalahkan beberapa kali dan sudah merasa takut terhadap Yue Zong. Dia diselimuti oleh seni ketakutan, dan ketakutannya semakin kuat, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan. Saat dia jatuh ke dalam halusinasi, dia tidak punya cara untuk mempertahankan dinding es setebal 2 meter. Hancurkan untukku, Yue Zong berteriak dengan marah, mengarahkan tinjunya yang terbungkus api iblis ke arah balok es. Api iblis yang kuat menyala, mencairkan es besar itu seketika, dan dengan suara retakan yang keras, es itu pecah. Tidak, Ouyang Wumi menyaksikan kartu truf terakhirnya hancur berkeping-keping dan jiwanya semakin hancur, memungkinkan seni ketakutan untuk sepenuhnya menyelimuti pikirannya yang putus asa. Dengan tatapan dingin, Yue Zong mengirim tebasan ke arah belakang kepala Ouyang Wumi, membuatnya pingsan. Setelah itu, dia menunjuk otaknya, mengirimkan rune boneka tipe 5 ke kepala Ouyang Wumi. Ouyang Wumi kemudian terbangun, sebelum memberi hormat kepada Yue Zong. Ouyang Wumi memberi salam kepada Tuan. Tidak buruk, sepertinya selama aku tidak bertemu dengan Jenderal Dino kelas menengah, dalam alam tipe 5, kekuatanku cukup baik. Yue Zong menatap Ouyang Wumi yang telah berubah menjadi boneka dan merasa puas. Dalam pertempuran melawan prajurit ilahi tipe 5 ini, dia benar-benar merasakan pertumbuhannya dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak lemah dibandingkan dengan prajurit ilahi tipe 5 lainnya. Jenderal, apakah Anda baik-baik saja? Hanya dalam waktu 15 detik setelah Yue Zong menundukkan Ouyang Wumi, 20 pengawal elit Sue Luo menyerbu ke aula. Pemimpin itu bertanya dengan khawatir ketika dia melihat pembantaian di dalam ruangan. Ouyang Wumi menatap para prajurit yang datang dan menjawab, aku baik-baik saja. Berkat Kapten Jiayu dan Zhang Li, aku mendapat kabar bahwa Zhang He dan 5 orang lainnya telah bergabung dengan para pemberontak dan berencana melawanku. Ketika mereka terbongkar, mereka mencoba membunuhku, tetapi mereka gagal. Wei Zhen, pergi dan panggil 8 orang untuk menggantikan Zhang He dan timnya. Ya, Jenderal, seorang Kapten Sue Luo segera dikirim untuk mengumpulkan 7 prajurit lainnya dan mereka datang melapor ke aula. Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening saat dia bertanya dengan ragu, Jenderal, ada sesuatu yang tidak beres. Untuk membunuh Zhang He dan 5 pengkhianat, mengapa Anda memutus kendali komputer pusat kami di benteng ke-20? Anda bahkan meminta pertemuan mendesak, memanggil pasukan ke sini. Untuk menghadapi AI super yang dimiliki Yue Zong, Ouyang Wumi sebenarnya telah memutus hubungan antara komputer pusat dan senjata. Otomatis, sambil memanggil semua prajurit benteng ke-20. Tindakan tersebut telah menyebabkan keributan besar di antara para prajurit. Sang kapten tidak dapat mengerti bagaimana Zhang He dan yang lainnya menjadi ancaman yang layak untuk melakukan tindakan seperti itu. Ketika Ouyang Wumi diinterogasi, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, sebelum tiba-tiba meraung marah, apakah aku perlu kau ajari saat aku melakukan sesuatu, Jin Hui? Sebagai pemimpin pasukan di istana, kau benar-benar tidak diberitahu tentang bawahanmu sendiri yang berkhianat. Apakah kau masih tertarik dengan posisi sialanmu? Mulai hari ini dan seterusnya, kau dilucuti dari peranmu. Tunggu di ruang pemasyarakatan dan tunggu perintah selanjutnya. Setelah aku selesai membersihkan kekacauan di sini, aku akan kembali untuk memberikan hukuman padamu. Marah karena malu, banyak penjaga Sue Luo yang memiliki pikiran ini, tetapi mereka tetap bungkam. Ouyang Wumi masih menjadi orang yang paling berwenang di sini, meskipun ia harus membenarkan pembunuhan seorang penjaga Sue Luo. Ia dapat mengirim mereka dalam misi bunuh diri, oleh karena itu, tidak ada yang mau menentangnya. Ya, Jenderal, wajah Jin Hui memucat, tidak berani berkata banyak. Ia segera memberi hormat, dan melepaskan perlengkapannya, sebelum menuju ke ruang pemasyarakatan. Perlakuan dan hierarki militer di 20 benteng Sue Luo sangat ketat dan keras. Jika Jin Hui tidak patuh, Ouyang Wumi memiliki pilihan untuk menyatakan pembangkangannya sebagai alasan untuk membunuhnya. Ouyang Wumi kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh, Luo Jun, kirim orang ke Jenderal Qing Yuan, Wei Jiang, Yu Liu, Si Yu, Pi Zhen, Huang Kun dan Ku Zong, suruh mereka berkumpul di sini dalam 3 hari. Ada yang harus kubicarakan dengan mereka. Dimengerti, Jenderal, salah satu penjaga Sue Luo menjawab, sebelum keluar. Ouyang Wumi melambaikan tangannya, kalian semua, bubar. Mereka segera keluar ruangan, meninggalkan Ouyang Wumi dan 8 penjaga baru. Ia memberitahu 8 penjaga sambil menunjuk ke lantai, Wei Zhen,
kalian berenam, bersihkan tempat ini. Ya, Jenderal. Mereka kemudian mulai bekerja, menghapus jejak semua pertempuran. Ouyang Wumi berdiri dan pergi ke belakang mereka berdua tanpa suara, tiba-tiba memotong bagian belakang leher mereka, membuat mereka pingsan. Pikiran penerjemah. Translation Nation 4/9, rilis per minggu pada pukul 9 berkat dukungan Patreon. Maaf teman-teman, ini biasanya terjadi pada akhir bulan. Jadwal rilis sebagai berikut, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I. Beri peringkat kualitas terjemahan. I. Pilih dengan batu kekuatan. I. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If kunjungi patreon.com/kun untuk memeriksa tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Catatan, mulai sekarang, semua Battle Armor akan disebut sebagai Battle Suite. Pada saat yang sama, Yue Zong memanggil 4 Shadow Clones, dan dirinya sendiri juga bertindak demikian, karena semuanya menyerang bagian belakang kepala 5 pengawal Sue Luo lainnya, sehingga mereka pingsan. Jiayu juga menyerbu, sehingga yang terakhir pingsan. Setelah membuat mereka pingsan, Yue Zong mengirimkan sejumlah rune boneka tipe 4 ke kepala mereka. Kedelapan pengawal ini akan menjadi pengawal pribadi Ouyang Wumi, jika mereka bertahan cukup lama, tidak peduli seberapa bodohnya mereka akan dapat mengetahui apakah ada yang salah dengan Ouyang Wumi. Jadi, Yue Zong harus membawa mereka di bawah kendalinya agar rahasia itu tetap terjaga. Setelah berurusan dengan kedelapan orang itu, Yue Zong memberi perintah kepada Ouyang Wumi, bawa aku ke lokasi komputer pusat, setelah itu, bawa aku ke gudang senjata. Bawa aku ke gudang senjata yang memiliki teknologi paling canggih. Ya, Tuan, jawab Ouyang Wumi dengan hormat. Dengan jenderal yang memimpin mereka, kelompok Yue Zong pada dasarnya tidak terhalang di seluruh benteng ke-20. Dia pertama kali datang ke komando pusat, memanfaatkan Bai Yi untuk mendapatkan kendali atas komputer pusat, sebelum menuju gudang senjata. Komputer pusat itu sangat penting. Setelah dikendalikan, Bai Yi benar-benar dapat mengawasi dan mengawasi situasi di dalam benteng. Kalau tidak, dengan kemampuan AI supernya, dia paling banyak dapat memengaruhi beberapa operasi, tetapi rentan terhadap gangguan. Misalnya, jika gelombang gangguan dipancarkan ke area yang sedang dia coba garap, gelombangnya sendiri akan dibatalkan, dan dia tidak akan dapat mengendalikan apapun. Gudang senjata yang sangat mewah. Di bawah pimpinan Ouyang Wumi, Yue Zong datang ke gudang senjata dan melihat sejumlah peralatan yang tidak dapat dia abaikan. Ada banyak setelan pertempuran tipe 3, tombak pertempuran, pedang pertempuran, senjata sinar, meriam elektromagnetik, bom energi, ranjau darat sensor, dan helm multiguna serta teknologi canggih lainnya. Yue Zong melakukan hitung cepat dan mencatat ada 2000 setelan pertempuran tipe 3, dan ada 10 gudang senjata seperti itu di dalam benteng ke-20 itu sendiri. Jika Yue Zong membawa semuanya kembali ke bumi, ia dapat dengan cepat memberdayakan dan mengumpulkan pasukan yang kuat. Ini belum yang terbaik yang ditawarkan benteng ke-20, Yue Zong menekan keserakahan untuk mengambil semuanya, dan terus menuju ke area senjata berat. Teknologi yang canggih. Sesampainya di area tempat mereka menyimpan senjata berat, Yue Zong melihat peralatan yang tampak seperti fiksi ilmiah dan menghirup udara dingin. Ada 40 kendaraan bermesin laser, meriam laras ganda, reaper, sepeda motor bermesin laser, helikopter serbu serbaguna, peluncur meriam 235 mm, perisai energi, serta peralatan kelas atas lainnya. Jika peralatan tersebut ditempatkan di bumi, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Melihat berbagai senjata berat di benteng ke-20, Yue Zong merasakan keringat dingin di punggungnya. Li Chengshan terlalu optimis dengan proyeksinya. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan kota merah darah, selama benteng Sue Luo mengirimkan 1000 tentara dengan senjata, mereka dapat dengan mudah menghancurkan pemberontakan. Jika Yue Zong tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menguasai Ouyang Wumi, ketika pasukan Sue Luo benar-benar menyerang kota merah darah, dia paling-paling hanya bisa membawa Han Zixuan pergi. Tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 5 miliknya saat ini, tidak akan ada masalah untuk memusnahkan seluruh resimen infanteri. Namun, melawan pasukan Sue Luo, dengan teknologi canggih,
dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan batalion bersenjata. Yue Zong melihat peluncur meriam 235 mm itu dan hatinya terasa dingin. Jika senjata yang menakutkan itu ditembakkan sekali, area yang terkena akan hancur, bahkan Jenderal Dino kelas menengah pun tidak akan luput. Wilayah awan mampu melawan ras dino tanpa musnah, itu karena senjata seperti itu, dan juga karena keunggulan medan alami mereka. Jika itu hanya perbandingan fisik, maka bahkan ahli teratas wilayah awan akan sepenuhnya dikuasai oleh Jenderal Dino kelas menengah yang paling lemah. Yue Zong melihat peralatan yang mustahil diproduksi mengingat teknologi bumi saat ini dan hatinya terasa gatal. Dia tergoda untuk menyimpan semuanya di cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, dia tahu keuntungan yang dimiliki peralatan ini. Yue Zong kemudian mengalihkan pandangannya, bertanya kepada Ouyang Wumi, "Jenderal, apakah setiap benteng memiliki senjata sebanyak itu?" Jika semua 20 benteng benar-benar menimbun persenjataan canggih dan kuat seperti itu, maka kekuatan wilayah awan benar-benar mengerikan. Ouyang Wumi menjawab, "Tidak. Benteng kami berisi yang paling canggih dan memiliki jumlah peralatan terbanyak. Ini karena status kami sebagai bawahan langsung raja. Dari 19 benteng pertama, karena benteng pertama, kedua, dan ketiga bertugas bertahan melawan ras dino, jumlah gabungan milik mereka sekitar setengah dari milik kami. Benteng yang tersisa masing-masing berisi sekitar 10% dari milik kami." Dia kemudian menunjuk seorang prajurit pemeliharaan, peralatan prajurit di benteng lainnya seperti itu. Prajurit pemeliharaan yang saat ini sedang memperbaiki sepeda motor laser mengenakan helm serbaguna, tubuhnya dihiasi rompi anti peluru yang ringan namun kokoh. Ada pistol kecil di pinggangnya, dan dia fokus memperbaiki sepeda motor laser itu. Jelas, meskipun itu adalah wilayah awan, tidak semua orang bisa mengenakan perlengkapan lengkap. Lagi pula, itu bukanlah kubis, dan hanya para elit yang bisa mengenakannya. Yue Zong mengangguk sedikit, sebelum mengikuti Ouyang Wumi menuju ruang penyimpanan lainnya. "Ya ampun, aku jadi kaya raya, aku jadi kaya raya." Saat dia memasuki ruang penyimpanan, matanya berbinar saat melihatnya, tingkat kegembiraannya dengan mudah melampaui saat dia melihat para penuai. Di dalam ruang penyimpanan, ada banyak kotak. Ouyang Wumi telah melangkah maju untuk membuka satu, memperlihatkan deretan demi deretan inti binatang mutasi yang dikemas dengan rapi. Yue Zong telah memiliki sejumlah teknologi yang diperoleh dari sistem dewa dan iblis, banyak di antaranya tidak memerlukan bahan bakar atau sumber energi tradisional. Sebaliknya, mereka membutuhkan inti. Dibandingkan dengan sumber energi tradisional, inti binatang mutasi lebih efisien, berukuran lebih kecil, dan dapat menyerap energi untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Selama seseorang tidak mengekstrak lebih dari apa yang mampu dilakukan oleh inti, ia dapat perlahan menyerap energi hingga jumlah maksimalnya. Tentu saja, jika satu kali pemakaian melebihi batasnya, ia akan hancur. Pada saat yang sama, bukan berarti inti atom tidak memiliki kekurangan. Di tengah pertempuran yang intens, akan ada beberapa kasus inti atom yang diambil secara berlebihan, sehingga hancur. Yue Zong telah menembakkan senjata elektromagnetiknya berkali-kali, yang mengakibatkan hancurnya beberapa inti atom tipe 3 dan tipe 4. Di dalam wilayah awan, inti atom binatang mutasi merupakan sumber energi yang penting. Setiap militer memiliki fasilitas penyimpanan yang murni untuk menampungnya. Peti-peti inti atom yang rapi pastinya lebih dari ratusan ribu. Banyak yang merupakan inti atom tipe 2 dan tipe 3, yang jumlahnya setidaknya sudah 10.000. Hanya satu fasilitas penyimpanan ini saja lebih dari yang dimiliki oleh lembah badai dan ras bersayap. Ouyang Wumi pergi ke tengah ruangan dan menekan sebuah tombol, menyebabkan sebuah bilik kecil muncul. Bilik itu dilapisi dengan logam paduan perak. Ia kemudian memasukkan beberapa angka ke dalam bilik itu, membukanya, memperlihatkan sebuah setelan pertempuran tipe 5 hitam serta 2 inti atom tipe 5. Ouyang Wumi menyerahkannya kepada Yue Zong, sambil melaporkan, "Tuan, ini adalah 2 inti binatang mutasi tipe 5, sumber daya benteng kita yang paling berharga. Ini juga baju tempur terkuat, semoga Tuan menyukainya." Baju tempur tipe 5 ini adalah perlengkapan Ouyang Wumi. Akan tetapi, karena keamanan yang ketat dan penjaga yang kuat, belum pernah ada kasus sebelumnya di mana musuh berhasil sampai ke sini. Sejak Ouyang Wumi menjadi jenderal, dia telah meletakkan baju tempurnya di sini, dan tidak menyentuhnya. Lagi pula, tidak nyaman mengenakan baju tempur sepanjang waktu.
Lumayan, mata Yue Zong berbinar dengan ekspresi penghargaan saat dia menyimpan barang-barang itu di cincin penyimpanannya. Dia telah mendapatkan 2 set setelan pertempuran tipe 5 dari Aliansi Matahari. Namun, setelan itu telah mengalami kerusakan yang cukup parah selama pertempuran dengan Jenderal Dino kelas menengah. Bahkan, setelan itu hampir hancur. Setelan pertempuran tipe 5 ini akan memungkinkan Yue Zong memiliki kartu truf tambahan. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan peningkatan yang diberikan oleh setelan itu, kekuatan tempurnya kemungkinan akan mencapai tingkat yang tak terduga. Setelah menyimpannya, Yue Zong tidak ragu untuk menyedot semua inti itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan inti binatang mutasi yang cukup, Yue Zong dapat menciptakan lebih banyak rune boneka, dan memperoleh kendali yang lebih baik atas benteng Sueluo. Dengan jentikan tangannya, kotak boneka itu muncul, dan dia memasukkan beberapa inti ke dalamnya, menyebabkannya menyala dan menghasilkan rune boneka. Yue Zong menyerahkan 100 rune boneka tipe 4 kepada Ouyang Wumi, memerintahkan, ubah semua orang di dalam benteng bagian dalam menjadi boneka. Lakukan secara diam-diam. Ya, Tuan. 30 pemuda dan pemudi datang ke benteng Sueluo ke-20 di bawah tatapan waspada para penjaga Sueluo. Di antara mereka, ada Ratu Badai Luo Qingqing. Saat ini dia mengenakan pakaian compang camping, wajah dan tangannya diolesi getah tanaman, membuatnya berwarna kekuningan, tampak seperti pengungsi pucat dan kurus kering. Di sampingnya, ada pengawal pribadinya, Haisi dari Storm 8 Grids. Haisi saat ini sangat tegang, kepalanya sedikit tertunduk, tidak berani menunjukkan tanda-tanda atau perilaku aneh apapun. Sepanjang jalan, Haisi dan yang lainnya akhirnya melihat betapa mengerikannya masing-masing dari 20 benteng itu. Pertahanan dan keamanan yang ketat, dikombinasikan dengan banyaknya prajurit ilahi tipe 3 dengan setelan pertempuran tipe 3, serta persenjataan canggih yang tidak mereka kenali telah mengguncang mereka secara menyeluruh. Di wilayah hijau, mereka mungkin yang terbaik, tetapi di sini, mereka hanyalah ahli biasa. Ketika kelompok itu tiba di benteng ke-20, seorang penjaga Sueluo yang mengenakan setelan perang tipe 3 mendatangi mereka dan berkata, "Silakan ikut dengan saya. Jenderal ingin bertemu dengan Anda." Ya, Luo Qingqing dan yang lainnya tidak berani membuat masalah, jadi mereka mengikuti penjaga itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin gelisah perasaan mereka. Terutama setelah tiba di benteng bagian dalam, dan melihat berbagai penjaga Sueluo yang memancarkan hawa nafsu membunuh yang kuat, mereka merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar. Selain Luo Qingqing, tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan penjaga manapun di tempat ini. Sekarang setelah mereka berada di sini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka segera dibawa ke ruang kerja jenderal. Saat mereka memasuki ruangan, Haisi melihat Yue Zong duduk santai di kursi utama ruangan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Ah!" Ketika semua orang melihatnya, wajah mereka juga berubah. Di antara kelompok orang ini, setengahnya adalah orang-orang Yue Zong, setengahnya lagi adalah orang-orang Luo Qingqing. Ketika bawahan Yue Zong melihatnya, mata mereka berbinar karena kegembiraan, tetapi mereka tetap diam dengan patuh. Orang-orang Luo Qingqing terkejut dan menatapnya dengan heran. Ketika mereka dikawal, mereka telah diperingatkan untuk tidak membuat suara apapun, jadi mereka semua tetap diam sambil memperhatikan Yue Zong. Luo Qingqing melirik Yue Zong, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan yang sama dan sejuta pertanyaan. Dia telah melihat keamanannya sendiri, dan dalam hal peralatan atau sistem atau protokol, lembah badai mereka tidak dapat dibandingkan. Dia tahu Yue Zong kuat, tetapi dia juga jelas bahwa dia tidak mungkin menyerbu tempat seperti itu dengan mudah. Belum lagi Yue Zong, bahkan prajurit ilahi tipe 6 yang legendaris, jika satu orang menyerbu ke benteng seperti itu sendirian, berbagai sistem pertahanan dan prajurit akan cukup untuk mengalahkannya. Yue Zong duduk di kursi jenderal, menatap Luo Qingqing sejenak sebelum tersenyum. "Luo Qingqing, sudah beberapa hari, apakah kamu sudah berhasil?" Yue Zong mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat kekuatan orang lain, tetapi persepsi bahayanya memberitahunya bahwa Luo Qingqing sekarang mampu mengancamnya. Luo Qingqing terkekeh, "Belum lama ini. Prajurit ilahi tipe 5 dikenal sebagai ahli puncak di semua faksi. Dengan fisik manusia yang lebih lemah daripada spesies dan ras lain, lebih sulit bagi mereka untuk melewati penghalang itu. Luo Qingqing telah melewati titik balik itu dengan bakatnya sendiri, dan di antara manusia, dia dapat dianggap sebagai bakat yang langka.
Dia tiba-tiba bertanya, Yue Zong, apakah kamu sudah mengendalikan tempat ini sepenuhnya? Meskipun mereka belum saling kenal lama, dia cukup mengenal Yue Zong. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan mengungkapkan dirinya dengan mudah. Memikirkan bahwa Yue Zong berhasil menyusup dan menguasai benteng penting di wilayah awan dalam waktu yang singkat, Luo Qingqing tidak dapat menahan rasa tidak percaya. Yue Zong tersenyum tipis, benar sekali, benteng ke-20 sudah berada dalam kendaliku. Dengan kotak boneka, Yue Zong mampu menciptakan sejumlah besar rune boneka. Dengan Ouyang Wumi dan 8 elit sebagai sumbernya, mereka perlahan-lahan memastikan bahwa seluruh pengawal Sue Luo adalah bonekanya. Harta karun harapan dianggap sebagai harta karun tingkat perak. Meskipun ada batasannya, setiap harta karun memiliki banyak kekuatan. Dengan kotak boneka, selama ada cukup inti binatang mutasi, Yue Zong bahkan dapat membawa sejuta orang sebagai bonekanya. Jika harta karun seperti itu jatuh ke tangan yang salah, maka itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Sejak Yue Zong mendapatkan kotak boneka, itu adalah pertama kalinya dia melakukan tindakan dalam skala besar seperti itu. Ini karena para pengawal Sue Luo sangat loyal kepada Raja Wei Mingqing, dan dia tidak punya pilihan selain menyerahkan mereka semua. Jika tidak, jika identitasnya terungkap, penduduk kota Merah Darah akan berada dalam bahaya. Luo Qingqing bertanya, apa rencanamu, sekarang setelah kamu mengumpulkan kami di sini? Pupil mata Yue Zong menyipit, aku butuh bantuanmu untuk mengendalikan pasukan benteng lainnya. Setelah itu, dia mulai menguraikan rencananya kepada Luo Qingqing. Sehari kemudian, sebuah kendaraan sepanjang 6 meter yang tampak mirip dengan jeep, bodinya berwarna abu-abu, diukir dengan rune misterius, melaju menuju benteng ke-20. Bagian bawah kendaraan itu memiliki inti binatang mutasi tipe 3 yang dimasukkan. 4 prajurit yang mengenakan bodysuit tipe 4 melangkah keluar, mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Seorang pria kekar setengah baya keluar dari jeep, mengenakan seragam militer hitam yang elegan. Seorang penjaga Sue Luo menghampirinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jenderal Qing Yuan, silakan ikut denganku. Qing Yuan mengangguk sedikit dan mengikuti penjaga Sue Luo menuju bagian dalam benteng ke-20. Qing Yuan bertanya kepadanya dengan santai, kali ini, Jenderal Ouyang Wumi memanggil kita, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Ouyang Wumi memanggil semua jenderal ini tanpa menyebutkan alasannya, Qing Yuan merasa sangat curiga. Penjaga Sue Luo menjawab, Jenderal, bawahan ini tidak tahu. Karena dia tidak mendapat jawaban, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia tidak berharap penjaga Sue Luo tahu apapun sejak awal, lagi pula, ini hanya seorang prajurit biasa, dia tidak mungkin tahu rahasia-rahasia. Di bawah pimpinan penjaga Sue Luo, Qing Yuan tiba di aula bersama dengan 4 pengawalnya. Di dalam aula, para jenderal lain dari benteng lain telah berkumpul, bersama dengan pengawal mereka. Ouyang Wumi melangkah maju bersama 2 pengawalnya. Ia tersenyum cerah saat mendekat, Qing Yuan, akhirnya kau di sini. Kenapa kau lama sekali? Qing Yuan terkekeh, Jenderal Ouyang Wumi, bukankah rapatnya pukul 11? Sekarang baru pukul 9, aku datang lebih awal. Hahaha, Ouyang Wumi tertawa dan mendekat, memperpendek jarak di antara mereka. Pada saat ini, Ouyang Wumi tiba-tiba bertindak, melayangkan tebasan ke bagian belakang kepala Qing Yuan. Qing Yuan hanya memiliki kemampuan tempur prajurit dewa tipe 4 dan tidak menyangka rekannya Ouyang Wumi akan bertindak melawannya. Oleh karena itu, ia pingsan. Jenderal, 4 prajurit di sampingnya langsung berteriak kaget. Adapun 2 pengawal di samping Ouyang Wumi, mereka adalah Yue Zong dan Luo Qingqing, yang menyerbu dan melumpuhkan 4 prajurit itu tanpa ampun. Dengan status mereka sebagai prajurit dewa tipe 5, melancarkan serangan diam-diam terhadap 4 prajurit dewa tipe 4 semudah membalikkan telapak tangan. Yue Zong membuka telapak tangannya dan mengirimkan rune boneka tipe 4 ke 5 pendatang baru yang tidak sadarkan diri. Luo Qingqing melihat rune tersebut dan menatap Yue Zong dengan ekspresi rumit, kemampuan yang mengerikan. Sebaiknya kau hanya menggunakan ini pada musuh. Jika kau berani menggunakan ini pada orang-orangku, jangan salahkan aku karena marah. Dengan kemampuan seperti itu untuk mengendalikan tubuh dan pikiran seseorang, siapapun akan merasa takut setelah menyaksikannya. Luo Qingqing juga khawatir Yue Zong akan menggunakannya pada bawahannya. Yue Zong terkekeh, tenang saja, aku tidak akan menggunakan ini pada orang yang tidak bersalah.
Cara membedakan apakah mereka bonekaku itu sederhana. Boneka akan memiliki mata kayu dan tidak memiliki kemauan sendiri. Mereka mudah dikenali. Kalau tidak, aku tidak akan membutuhkan kalian untuk membantuku. Rune boneka itu menakutkan, dan Yue Zong tidak ingin menyalahgunakan kekuatan harta harapan ini. Itu adalah prinsip dan garis yang tidak akan dilanggarnya. Namun, terhadap musuh-musuhnya, dia tidak merasa ragu. Yue Zong menatap King Yuan saat dia berbicara, yang terakhir telah ditangkap, mari kita mulai. Luo Qingqing mengangguk, iya. Segera, King Yuan meninggalkan benteng ke-20, kembali ke benteng ke-19, diikuti oleh Luo Qingqing serta 1000 pengawal Sue Luo. King Yuan segera memberi perintah ketika dia tiba kembali di bentengnya, memanggil berbagai komandan. Di dalam pusat komando, King Yuan memerintahkan, sampaikan perintahku, kita harus menyerahkan semua pertahanan kepada pengawal Sue Luo, dan meminta semua orang untuk menyiapkan perbekalan untuk 1 hari. Kita harus menuju benteng ke-20. Mendengar perintah ini, semua komandan saling berpandangan. Perintah seperti itu sangat aneh, ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun perintah seperti itu diberikan. Salah satu kapten tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Jenderal. Bawahan ini ingin tahu alasannya. Wajah King Yuan berubah dingin, ini adalah rahasia yang mulia. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Segera laksanakan perintah saya, eksekusi mereka yang melawan. Ya, wajah semua komandan memucat, dan mereka menjawab dengan cepat, tidak berani bertanya lebih lanjut. Meskipun mereka berada di perbatasan, banyak dari mereka memiliki hubungan dengan ibu kota, dan mereka tahu tentang perkembangan terkini Raja Wei Mingqing dan kegilaannya baru-baru ini. Mereka yang berani tidak mematuhi perintahnya telah dibasmi. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus tetap diam, jika tidak, jika mereka dieksekusi oleh King Yuan, tidak ada yang akan merasa mencari keadilan bagi mereka. Banyak dari mereka menduga bahwa pengerahan mereka kemungkinan akan menekan pemberontakan di Kota Merah Darah. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, mereka tetap harus mengikuti perintah King Yuan, mengerahkan pasukan benteng ke-19, dan meninggalkan semua senjata mereka, mengambil jatah makanan untuk 1 hari. Benteng ke-20 memiliki lebih banyak senjata dan peralatan yang canggih juga. Benteng ke-19 mengetahui hal ini dengan baik, dan mereka meneteskan air liur ketika mereka berpikir untuk memperlengkapi teknologi yang luar biasa itu. Tepat ketika pasukan benteng ke-19 tiba di alun-alun parade yang ditentukan, tiba-tiba, berbagai bunker di sekitar terbuka untuk memperlihatkan pertahanan otomatis, yang ditujukan pada para prajurit dari benteng ke-19. Kita sekutu dari benteng ke-19. Jangan tembak, jangan tembak. Melihat kemunculan senjata yang tiba-tiba serta pasukan Sue Luo yang mengacungkan senjata terhadap mereka, berbagai komandan berteriak kaget dan takut. Wajah mereka pucat dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak memiliki peralatan atau senjata sekarang. Jika para penjaga Sue Luo melepaskan tembakan, mereka pasti akan dibantai tanpa diragukan lagi. Tidak ada yang akan selamat. Ouyang Wumi datang di depan mereka, berbicara dengan aura yang kuat dan mengintimidasi. Saya Ouyang Wumi. Saya telah menerima informasi bahwa di antara kalian di benteng ke-19, ada beberapa komandan yang membelot ke pihak pemberontak. Jangan melawan, dan terima interogasi dan pemeriksaan kami. Jika tidak ada yang salah, saya akan segera membebaskan kalian. Perlawanan akan ditangani dengan keras. Mendengar kata-katanya, sebagian besar prajurit menjadi tenang. Jika itu hanya pemeriksaan, mereka tidak takut. Seorang kapten menjawab, kami bersedia diperiksa. Ketika dia melangkah keluar, komandan lainnya juga setuju untuk diselidiki. Ouyang Wumi kemudian meninggalkan sebuah kalimat, sebelum berbalik, kalau begitu, berbarislah dengan tertib. Banyak komandan benteng ke-19 melangkah maju dengan patuh, sebelum dipimpin oleh para penjaga Sue Luo ke dalam sel. Dengan cara ini, pasukan benteng ke-18 hingga ke-13 semuanya ditipu oleh Yue Zong ke benteng ke-20, dan dijebloskan ke penjara. Begitu saja, benteng ke-20 dipenuhi dengan banyak tawanan, setiap sel terisi penuh. Yue Zong berhasil mendapatkan 70.000 tawanan dan 10.000 penjaga elit Sue Luo. Dia kemudian membawa bayi ke-7 benteng, mendapatkan kendali atas komputer pusat mereka. Pada saat yang sama, Yue Zong menempatkan 2.000 penjaga Sue Luo di benteng ke-13 untuk mengendalikan area tersebut dengan hati-hati. Dengan mereka yang berjaga, bahkan jika 12 benteng lainnya memaksa masuk,
mereka dapat mengulur waktu. Adapun 70.000 tawanan, mereka tidak seperti para pengawal Sue Luo, yang 100% setia kepada raja, oleh karena itu, Yue Zong tidak berniat menjadikan mereka semua sebagai bonekanya. Ia hanya menyisihkan 500 prajurit untuk mengawasi dan menjaga mereka. Bahkan, dengan bantuan Bai Yi, jika 70.000 tawanan berani melarikan diri, mereka hanya akan mencari kematian. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Yue Zong mengalokasikan 500 elit untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun, meskipun Bai Yi mungkin adalah AI Super, bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki kemampuan yang berhubungan dengan komputer. Setelah membawa 7 benteng di bawah tangannya tanpa menimbulkan keributan, Yue Zong menghela napas lega. Ia sekarang memiliki 7 benteng yang dikendalikan bersama dengan benteng ke-20, serta 10.000 pengawal elit Sue Luo. Ia bahkan mendapat dukungan logistik dari Kota Merah Darah. Itu bisa dianggap sebagai pijakan yang layak di wilayah awan. Jika ada yang ingin melarikan diri, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Di dalam 20 benteng, dari waktu ke waktu, pasukan dan tentara bayaran akan keluar melalui benteng untuk memburu binatang mutasi di luar, meningkatkan kekuatan dan aset mereka. Seluruh tubuh binatang mutasi adalah harta karun. Darah dan dagingnya bisa menguat, bulu dan kulitnya bisa dijadikan perlindungan, sementara cakar dan gigi bisa dijadikan senjata. Nukleus adalah mata uang yang kuat, oleh karena itu, akan ada pemburu hampir setiap hari. Kota Merah Darah berada di dekat perbatasan, dan binatang mutasi di dekat kota itu hampir habis diburu. Itu membuat mereka yang bersembunyi di rawa-rawa dan danau. Di antara mereka, ada beberapa binatang mutasi tipe 4 dan tipe 5 yang tidak mau diprovokasi oleh sebagian besar pemburu. Jika itu adalah binatang mutasi berbasis daratan, manusia masih bisa menghadapinya. Bahkan binatang mutasi tipe 5 bisa dijatuhkan oleh senjata manusia jika mereka tidak memiliki kemampuan bawaan. Adapun binatang mutasi tipe 5 di rawa-rawa, bahkan pasukan Sue Luo yang paling tangguh dan elit pun tidak akan berdaya melawan mereka. Selama binatang-binatang itu tetap berada di dalam air, sebagian besar serangan tidak akan efektif. Lebih jauh lagi, banyak dari mereka memiliki semacam racun atau toksin, serangan mereka dapat merusak setelan pertempuran tipe 3. Saat seseorang terkena percikan sekecil apapun, dia akan terkorosi hingga mati. Benteng pertama, kedua, dan ketiga terus mempertahankan wilayah kekuasaan mereka sendiri, tidak mudah untuk pergi. Oleh karena itu, masih banyak binatang mutasi di pegunungan dekat mereka. Dalam keadaan seperti itu, tempat berburu yang optimal adalah pegunungan di dekat benteng ke-20. Pada hari ini, satu unit yang terdiri dari 100 orang yang memegang sejumlah kepala binatang mutasi dan membentuk satu garis utuh. Pemimpin pasukan ini tepatnya adalah bawahan Yue Zong, Cao Yun. Cao Yun menyerahkan kartu nama elektronik kepada seorang prajurit di gerbang. "Tuan, ini kartu identitas kami." Prajurit itu melihat ke arah Cao Yun, sebelum meletakkan kartu itu ke dalam mesin untuk verifikasi. Ia kemudian melambaikan tangannya, "Lanjutkan. Ayo pergi." Cao Yun sedikit rileks saat prajurit itu mengizinkan mereka lewat. 100 orang dengan cepat berjalan menuju kota. Setelah memasuki benteng, pintu-pintu besar dari logam paduan itu tertutup rapat dengan suara ledakan keras, menyegel pintu masuk. 100 prajurit yang memegang senjata sinar dan meriam elektromagnetik tiba-tiba muncul dari beberapa tempat berlindung. Senjata mereka diarahkan ke Cao Yun dan yang lainnya. Sejumlah sistem pertahanan juga diaktifkan, mengunci Cao Yun dan anak buahnya. Saat Cao Yun dan anak buahnya melihat ini, wajah mereka berubah, tetapi mereka tidak membuat gerakan tiba-tiba. Senjata dan daya tembak itu cukup untuk membantai mereka semua. Selama pihak lain berniat, mereka akan langsung terbunuh. Seorang pria parubaya melangkah keluar, sosoknya kekar dan berotot, mengenakan bodysuit tipe 5. Ia seperti pedang tajam yang terhunus, saat ia berjalan menuju Cao Yun sambil menatap mereka dengan mengancam. Ada 16 pengawal pribadi di sekitar pria itu, masing-masing mengenakan bodysuit tipe 4, mengamati 100 tentara bayaran seolah-olah mereka adalah mangsa. Cao Yun memberi hormat kepada pria parubaya itu sambil berbicara dengan hormat, "Jenderal ini, kami tidak tahu bagaimana kami mungkin telah menyinggung Anda, tetapi jika kami melakukannya, kami mohon maaf dengan tulus." Pria itu berbicara dengan dingin, memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. "Beberapa hari ini, kalian telah pindah ke wilayah awan dengan kedok tentara bayaran,
pengungsi, dan faksi lainnya, yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Terutama para tentara bayaran itu, hanya karena kalian memiliki dokumen yang tepat, kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat berjalan-jalan dengan bebas. Apakah kita sudah ketahuan? Shao Yun bergumam sebelum mengangkat kepalanya dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, menjawab, "Jenderal ini, tuanku tidak berpikir seperti itu. Ia menduga bahwa gerakan kita pasti akan menarik perhatian cepat atau lambat. Bolehkah kami bertanya apakah Jenderal Zheng Yanhe ada di sekitar sini? Tuan, kami ingin menyampaikan pesan." Pria parubaya itu menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu aku." "Bicaralah." Shao Yun segera melanjutkan, "Tuan, kami ingin memberitahu Anda, benteng ke-13 hingga ke-20 sudah berada di bawah kendalinya. Kami berharap kedua belah pihak dapat hidup berdampingan dengan damai. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia, dan tidak boleh saling membunuh." Ketika Zheng Yanhe mendengar ini, wajahnya yang tanpa ekspresi langsung berubah, karena ia kehilangan ketenangannya. Ia menatap Shao Yun, "Siapa tuanmu? Liu Yunfeng, atau Zhang Jinhe?" Karena tindakan tidak bermoral Wei Mingqing, ada sejumlah pasukan pemberontak yang muncul, terutama Liu Yunfeng dan Zhang Jinhe, dua faksi yang sangat kuat. Saat Zheng Yanhe mendengar bahwa 8 benteng telah jatuh ke tangan orang lain, dia langsung teringat pada keduanya. Shao Yun menjawab, "Tidak satu pun. Tuan kita bernama Yue Zong." Zheng Yanhe sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. "Yue Zong." Dia melanjutkan, "Kamu mengatakan bahwa benteng ke-13 hingga ke-20 sudah dalam genggamanmu, bagaimana kamu membuktikannya?" "Ini mudah." Shao Yun terkekeh, dan mengeluarkan suar sinyal, sebelum menembakkannya ke langit. Kilatan cahaya membumbung tinggi, meledak di awan dengan warna-warna cerah. Tak lama kemudian, suar serupa muncul di langit di atas benteng ke-13 hingga ke-20, meledak, menandakan balasan kepada Shao Yun. Zheng Yanhe mengamati 8 suar terang itu, terdiam cukup lama. Dia kemudian menatap Shao Yun dan bertanya dengan serius, "Apa yang diharapkan tuanmu agar aku lakukan?" Shao Yun bersukacita dalam hati ketika mendengarnya, "Jika memungkinkan, Tuan, kami berharap kamu dapat setuju untuk bergabung dengannya, dan bertarung melawan Wei Mingqing. Setelah pertempuran berakhir, dia akan menawarkan hadiah pangeran." Mulut Zheng Yanhe sedikit melengkung karena jijik, hadiah dari seorang pangeran. "Jika aku tidak setuju, apa yang akan dia lakukan?" Wajah Shao Yun memancarkan kekecewaan, tetapi dia terus menanggapi sesuai dengan instruksi Yue Zong, "Tuan, kami telah memperkirakan bahwa Anda tidak bersedia untuk tunduk. Dia menghormati dan mengagumi karakter dan keyakinan Anda, bahkan jika Anda tidak tunduk, dia tidak akan mempersulit Anda. Dia bermaksud agar benteng pertama, kedua, dan ketiga tetap berjalan seperti biasa, tidak mengizinkan prajurit Dino memasuki wilayah awan sementara mengizinkan orang-orang kami masuk ke wilayah awan." Zheng Yanhe terdiam sekali lagi. Kali ini, dia berpikir sejenak sebelum menjawab dengan lembut, "Saya tidak akan bergabung dengan tujuannya. Pertempuran antar manusia, 3 benteng kami pasti tidak akan ikut campur. Mengenai orang-orang Anda, saya akan mengizinkan mereka masuk. Anda boleh pergi." Zheng Yanhe kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan sistem pertahanan dan prajurit mundur dan mundur. "Terima kasih banyak, Jenderal. Ayo pergi." Shao Yun menghela napas lega, menyeka keringat di wajahnya, sebelum meneriakkan perintahnya di belakang. Baru saja, selama Zheng Yanhe menginginkannya, dia bisa saja memerintahkan kematian mereka, dan mereka semua akan mati. Hal ini tentu saja membuat Shao Yun cemas. Atas perintah Shao Yun, para prajurit yang menyamar sebagai tentara bayaran segera mengikuti di belakang. Zheng Yanhe memperhatikan Shao Yun dan anak buahnya pergi dengan pandangan rumit di matanya, sepertinya wilayah awan tidak akan damai lebih lama lagi. Dengan kerjasama Zheng Yanhe, pemindahan pasukan Yue Zong dari luar ke kota menjadi jauh lebih mudah. Sejumlah besar prajurit dikerahkan dari kapal perang badai sebelum ditugaskan ke benteng yang berbeda untuk menjalani pelatihan. Para penjaga Sueluo yang telah dikendalikan menjadi instruktur, melatih para prajurit tanpa henti setiap hari. Dengan bantuan latihan mereka, keterampilan tempur dan fisik bawahan Yue Zong meningkat pesat. Ketika para jenderal dari benteng lainnya melihat bagaimana Zheng Yanhe membiarkan sekelompok besar pasukan masuk, sementara jalur pasokan mereka dikendalikan oleh Yue Zong, mereka tetap diam.
Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan masuknya pasukan Yue Zong. Pada hari ini, ketika Yue Zong mengamati latihan mereka, Wiliana mendatanginya, mengenakan seragam militer hitam. Dia memberi hormat, sebelum menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Tuan Yue Zong, ini adalah laporan mendesak yang dikirim oleh Yang Mulia Luo Qingqing. Yue Zong melihat dan mengerutkan kening. Api yang berkobar meletus dari telapak tangannya, mengubah dokumen itu menjadi abu. Dia membentak, Han Qiong. Han Qiong segera masuk, memberi hormat kepadanya sebelum melapor, bawahanmu ada di sini. Selama periode pelatihan ini, Han Qiong, mantan idola ini, telah benar-benar berubah menjadi seorang prajurit sejati. Dengan sejumlah besar madu darah dan mayat-mayat lebah penghisap darah, dia telah bermetamorfosis menjadi prajurit ilahi tipe 2. Yue Zong menatapnya dan berkata, bawa 500 pengawal Sue Luo, dan 300 prajurit Falcon ke barat. Aku ingin kau mengalahkan pasukan kota Evergreen, dan mengawal para pengungsi dengan aman ke kota Merah Darah. Ada 2000 prajurit di sana. Apakah kau memiliki keyakinan untuk menghancurkan mereka? Pandangan tegas melintas di matanya, saat dia menjawab, aku akan menyelesaikan misiku. Yue Zong merasa puas dan berkata, pergilah. Han Qiong adalah salah satu bawahan yang sangat memuaskan Yue Zong. Dia memiliki pendidikan yang layak dan dapat menerima hal-hal baru dengan pikiran terbuka. Dia dapat memahami perintah Yue Zong dan bersikap tegas namun fleksibel dengan pelaksanaannya sendiri. Ma Lei dan Shao Yun adalah prajurit di bawah Yue Zong. Mereka berani menyerbu dan membunuh musuh, melaksanakan perintah Yue Zong sampai akhir. Namun, mereka lebih lambat dalam pemahaman dan hanya jenderal yang pemberani. Ya, Han Qiong memberi hormat dan pergi. Setelah Han Qiong pergi, Wiliana memijat tangan Yue Zong sambil berbicara dengan nada menggoda, dia cukup luar biasa ya. Yue Zong, bagaimana? Bawa dia ke kamar dan mari kita berpesta. Han Qiong, Sun Lanlan, Lai Wei dan Han Zixuan adalah prajurit wanita paling luar biasa di bawah komando Yue Zong. Komandan lainnya dibesarkan dan dipromosikan dari para budak dan prajurit yang telah dipersiapkan Yue Zong. Meskipun kekuatan tempur mereka lumayan, mereka kurang dalam banyak hal lainnya. Saat ini, dalam hal pendidikan, mereka dikalahkan oleh wanita cantik berdada besar Sun Lanlan. Yue Zong menepuk pantat montok Wiliana dengan lembut, merasakan pantulannya, berhenti main-main, waktu kita sangat berharga saat ini. Cepat panggilkan Ma Lei untukku. Wiliana menjauhkan diri, menatapnya dengan pandangan genit. Ia kemudian merapikan pakaiannya dan pergi, meninggalkan aroma harumnya. Tak lama kemudian, 3 pasukan tentara meninggalkan benteng ke-20, pergi ke tempat yang jauh. Di wilayah awan, meskipun tidak ada rel kereta api, setiap kota telah membangun jalan yang luas langsung ke ibu kota. Mengikuti jalan yang lebar itu, ibu kota dapat mengirimkan banyak pasukan mekaniknya untuk memadamkan pemberontakan di kota manapun. Saat ini, di jalan dari kota Evergreen ke ibu kota, ada banyak orang berpakaian compang camping, ekspresi mereka ketakutan dan putus asa saat mereka berjalan dengan susah payah. Di jalan yang panjang itu, seorang anak laki-laki tiba-tiba menggigil dan jatuh ke tanah. Seorang tentara dengan sepeda motor canggih datang, mencambuk dengan cambuk, memukul anak laki-laki itu dengan kejam saat ia mengumpat, sial. Bangun, binatang bodoh. Pakaian anak laki-laki itu robek, dan bekas-bekas darah yang panjang muncul di kulitnya. Ia meronta kesakitan sebelum akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Prajurit itu mengernyit sedikit, dan menunjuk kedua orang pria kekar, lalu memerintahkan, dia sudah mati. Kalian berdua, kemarilah, lempar dia ke satu sisi. 2 pria kekar itu tidak berani melawan. Mereka berjalan dengan patuh, meraih mayat anak laki-laki itu dan melemparkannya ke samping. Cegukan kecil ini bahkan tidak menimbulkan riak di antara orang-orang, karena semua orang terus maju dengan kaku. Semua pengungsi kekurangan nutrisi, tubuh mereka lemah. Perjalanan panjang ini pada dasarnya adalah neraka bagi mereka. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan jatuh ke tanah, tidak akan pernah berdiri lagi. Mereka yang jatuh di tengah akan diinjak-injak hingga menjadi bubur daging oleh yang lain di belakang. Seorang prajurit mengeluh, sialan. Misi ini benar-benar menyebalkan. Kalau bukan karena ini, senior ini akan menikmati pantat Tao Hong kecil sekarang di Paviliun Wangi. Prajurit lain mengejeknya, Tao Hong kecil itu mahal, bagaimana kau bisa bermain dengannya?
Prajurit pertama terus menyombongkan diri, tentu saja, tongkat besar senior ini sudah cukup untuk membuatnya merasakan surga. Sekarang, setiap kali dia melihat senior ini, matanya berbinar. Kalian sebaiknya belajar, aku tidak akan repot-repot berbicara lagi. Senior ini telah melihat beberapa hal yang bagus. Prajurit itu melirik sekilas ke kerumunan manusia, dan matanya berbinar. Dia menyerbu ke depan, meraih seorang gadis kecil dari kelompok itu dan menariknya keluar. Ketika para pengungsi melihat ini, mereka segera menyingkir, takut memancing kemarahan para prajurit. Bahkan beberapa pemuda yang saleh terdiam ketika mereka melihat senjata sinar di punggung para prajurit itu. Di jalan ini, bahkan jika para prajurit membunuh beberapa orang, mereka paling-paling hanya akan ditegur. Sedangkan para pengungsi tidak dapat merebut kembali hidup mereka jika mereka mati. Prajurit lain datang, melihat gadis yang dicengkeram oleh prajurit pertama. Matanya juga berbinar, "Wang tua, kau hebat sekali ya. Mata yang bagus." Gadis ini terlihat sangat lincah. "Sial, senior ini juga ingin minum. Giliranku setelah giliranmu." Gadis kecil di depan kedua prajurit bejat ini memiliki rambut yang acak-acakan, seluruh tubuhnya tertutup tanah dan kotoran. Pakaiannya compang camping dan tubuhnya mengeluarkan sedikit bau busuk. Namun, matanya lebar dan jernih. Pada saat yang sama, di balik tanah, wajahnya sangat indah, dan setelah diamati dengan saksama, orang dapat mengatakan bahwa dia sedikit cantik. Terakhir, dia tampak muda, tetapi dadanya sudah berkembang dengan baik, sehingga menarik perhatian kedua iblis yang sakit itu. Ketika gadis kecil itu diseret keluar, dia berjuang dengan panik seperti kelinci yang ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari cengkeraman Wang Tua, seorang prajurit dewa tipe 2. Fisik orang-orang di wilayah awan jauh lebih kuat daripada tempat lain, bahkan prajurit yang paling biasa pun akan memiliki kekuatan setidaknya prajurit ilahi tipe 2. Tentu saja mustahil bagi seorang gadis muda untuk melawan prajurit seperti itu. Wang Tua mengumpat, "Sial, senior ini menemukannya, mengapa aku harus membiarkanmu bermain dengannya? 2.000 poin kredit, bayar saja dan kau bisa mendapat giliran." Prajurit lainnya menatap gadis kecil itu dengan rakus dan menggertakkan giginya, "Baiklah. 2.000 poin kredit saja." Setelah diskusi singkat mereka, Wang Tua terengah-engah, dan menerkam gadis itu, mencabik-cabik pakaiannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Gadis kecil itu menangis dan menjerit, sebelum membuka mulut kecilnya untuk menggigit tangan Wang Tua dengan kasar. "Sial, dasar jalan kecil, kau ingin mati." Wang Tua meraung kesakitan dan marah, menamparkan wajahnya dengan keras. Pipi gadis itu mulai membengkak saat darah mengalir di mulutnya. Dia berteriak, sebelum memutar kepalanya untuk menatapnya lekat-lekat dengan tatapan yang sangat mirip dengan serigala liar yang marah, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Wang Tua sejenak terkejut oleh tatapan itu, rambutnya berdiri tegak. Dia mundur 2 langkah tanpa terkendali, sebelum dia meraung karena malu, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya senior ini akan mencungkil bola matamu?" Bahkan dengan teriakan keras itu, gadis itu terus menatapnya lekat-lekat. Wang Tua merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia memancarkan niat membunuh. Serangan musuh, serangan musuh. "Ah, tolong, petik 2 titik 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 petik 2. Tepat pada saat ini, ada teriakan dan jeritan kaget dari belakang. Sejumlah sinar laser dan tembakan elektromagnetik ditembakkan dari belakang. Kerumunan mulai panik dan berlari ke berbagai arah, menyebabkan beberapa orang jatuh terinjak-injak. Penjaga Sueluo, mereka adalah penjaga Sueluo. Para penjaga Sueluo sedang membunuh di jalan. Itu adalah penjaga Sueluo. Petik 2, kita adalah sekutu. Mengapa mereka menyerang kita? Petik 2 titik 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 petik 2. Pertempuran sengit itu berlangsung tidak lebih dari 10 menit, memaksa ribuan prajurit mundur. Para prajurit kota Evergreen jauh dari sebanding dengan para penjaga Sueluo. Selain itu, peralatan mereka kurang, ditambah dengan mereka tidak siap menghadapi para penjaga Sueluo, mereka dengan mudah dihancurkan oleh Han Qiong. Banyak yang melarikan diri ke arah lain. Wang Tua melihat rekan-rekannya berlari melewatinya, dan matanya berkilat ketakutan. Dia meraih gadis itu dan mencoba menyeretnya ke arah sepeda motornya, "Ikut aku." Gadis itu lemah, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melawan. Tepat pada saat ini, sinar elektromagnetik melesat dari kejauhan, langsung menembus kepala Wang Tua.
Darah membasahi seluruh tubuh gadis itu. Gadis itu menoleh ke arah datangnya tembakan, dan melihat Han Qiong mengendarai sepeda motornya yang sudah disempurnakan dengan gagah berani, mengenakan body suit tipe 3 berwarna hitam. Ketika dia menghampiri gadis itu, Han Qiong bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Gadis kecil itu mengangguk. Han Qiong mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan sosok orang tua. Dia mendesah pelan, "Ayo naik." Dia sudah melihat banyak kasus seperti itu. Gadis kecil itu bergegas naik ke sepeda motor saat ini, seluruh wilayah di sekitar ibu kota entah bagaimana telah berubah menjadi daerah terpencil. Hanya ada bangunan tanpa tanda-tanda kehidupan manusia. Di dalam wilayah dalam, masyarakat kelas atas tinggal, sedangkan daerah di luar ibu kota diperuntukkan bagi orang miskin dan tunawisma. Yue Zong berjalan di antara reruntuhan dan akan menemukan beberapa mayat manusia yang tidak lengkap berserakan di pinggir jalan dari waktu ke waktu. Pemandangan seperti itu membuatnya merinding, dan dia lebih jelas tentang tirani dan kekejaman Wei Mingqing. Demi kekuatannya sendiri, dia telah mengorbankan lebih dari 1 juta orang. Orang ini lebih buruk dari binatang buas. Gelombang amarah yang kuat muncul di hatinya. Yue Zong sendiri bukanlah orang suci, telah menempuh jalan yang sulit sejak kiamat, kepribadiannya tumbuh lebih kejam dan tegas. Namun, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Terlalu kejam, sadis, dan dingin untuk membantai 1 juta orang. Di berbagai kota, ada suasana yang menyesakkan. Yue Zong terus melakukan perjalanan melalui kota-kota. Tepat pada saat ini, rasa bahaya yang kuat muncul dalam benaknya. Dia menyalurkan Dark Doki-nya, memutar tubuhnya pada sudut yang mustahil, menghindar ke samping. Sebuah belati hitam melintas di dadanya dengan cahaya yang membuntuti, merobek kulit binatang mutasi tipe 5 yang dikenakan Yue Zong. Darah segar mengalir dari lukanya. Jika reaksi Yue Zong lebih lambat sedikit saja, dia akan langsung terbunuh oleh belati itu. Yue Zong memutar tubuhnya sekali lagi, dengan cepat mengaktifkan manipulasi gravitasi orde ketiga, menyebabkan pemilik bayangan itu tenggelam. Dia kemudian mengirim tinju peledak ke arah penyerang. Pada saat itu, tinju itu menembus bayangan hitam, terasa seolah-olah dia melewati udara. Tidak ada sensasi sama sekali. Pupil mata Yue Zong menyempit dan dengan cepat berbalik untuk menilai sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan siapapun. Luka berdarah di dadanya memberinya pengingat bahwa ada seorang ahli yang kuat dan mengerikan yang tersembunyi di dalam kota tandus ini. Ahli, ada seorang ahli di sini. Yue Zong melihat sekeliling bangunan-bangunan yang bobrok, pupil matanya mengecil. Ahli itu bisa lari dari tangannya, yang berarti dia bukan orang sembarangan, dan kemungkinan besar setidaknya seorang prajurit ilahi tipe 4 puncak. Setelah memeriksa sekelilingnya, dia tidak menemukan siapapun. Melangkah ke gang dengan hati-hati, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan helm serbaguna. Yue Zong memakainya dan berjalan keluar. Dengan kendali bayi, helm itu mampu memindai tanda-tanda kehidupan dalam radius belasan meter, mengirimkan informasi itu ke Yue Zong. Dengan helm itu, kemampuan penginderaannya menjadi lebih kuat. Tidak ada. Yue Zong berjalan hati-hati di kota itu selama beberapa waktu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Rasa ragu muncul, tetapi dia tetap melanjutkan dengan hati-hati. Pada saat ini, terdengar suara motor menderu dari jalan yang jauh di kejauhan. Jantungnya berdebar kencang, Yue Zong dengan cepat melompat ke atap rumah di dekatnya dan mengaktifkan siluman orde ketiganya, menyatu dengan sekitarnya. Segera, 100 sepeda motor yang ditingkatkan datang menderu lewat, masing-masing dikendarai oleh seorang prajurit elit yang memiliki tombak pertempuran yang ditingkatkan di punggungnya. Mereka memiliki senjata sinar yang tergantung di pinggang mereka, setelan pertempuran mereka semua dari level tipe 3, dan mereka semua mengenakan helm multiguna. Mereka dengan cepat menyerbu ke seluruh kota. Saat mereka memasuki kota, mereka dengan cepat turun dari sepeda motor mereka. Menyebar, mereka dengan cepat pergi untuk menduduki beberapa lokasi. Seorang prajurit dengan setelan perang tipe 4 menoleh ke rekannya yang mengenakan baju zirah serupa, bertanya dengan ragu, "Tuan Luohai, apakah Pantom benar-benar akan berada di sini?" "Tidak ada seorang pun di kota ini, mengapa dia ada di sini?" Luohai melirik ke seluruh desa, matanya berbinar, "Dia pasti ada di sini. Disinilah dia dilahirkan, ada teman-temannya di sini. Saat itu, ketika kami menyapu tempat ini, tidak ada tanda-tanda siapapun. Kami telah mengepung mereka,
mereka tidak mungkin melarikan diri. Jelas ada semacam mekanisme di suatu tempat di sini, menyembunyikan orang-orang. Ini juga jebakan yang kami pasang. Demi menyelamatkan kerabat dan teman-temannya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke sini. Berdasarkan laporan dari atasan, dia telah tiba di sini. Hari ini akan menjadi hari kematiannya. Luo Hai menoleh ke prajurit itu dan terkekeh, benar sekali. Kami memiliki lebih dari 100 saudara di sini, dia hanyalah seorang pembunuh tipe 4. Selama kami menemukannya, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, wajah seorang prajurit menjadi pucat saat dia berteriak, "No. 3, no, 4, no, 5, no, 7. Tanggapi, di dalam desa, sebuah bayangan hitam berkelebat, belati hitamnya mengiris udara, langsung mengotori tenggorokan 4 prajurit dengan darah. Sebelum 4 prajurit itu sempat menanggapi, mereka terkulai ke tanah dan tak bernyawa. 8 prajurit lainnya dengan cepat menghampiri. Ketika mereka melihat mayat 4 rekan mereka, salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan alat komunikasinya, nomor 3, 4, 5 dan 7 telah tewas. Wajah Luo Hai dan prajurit lainnya menjadi gelap. Dalam sepersekian detik, mereka telah kehilangan 4 prajurit, itu seperti tamparan di wajah mereka. Ketika laporan selesai, hantu gelap itu tiba-tiba melesat keluar dari sebuah gang, belati hitam di tangannya dengan mudah mengiris tenggorokan 3 prajurit lainnya, sebelum dia menghilang ke dalam kegelapan. 12 prajurit bergegas menghampiri, wajah mereka menjadi jelek saat melihat mayat rekan-rekan mereka. Seorang prajurit melaporkan dengan muram, nomor 16, 19, dan 20 tewas. Pada saat ini, hantu itu melesat keluar dari sekutu lain, menerkam ke arah punggung seorang prajurit seperti bintang jatuh. Belati itu melesat di tenggorokannya, dan dia terus melesat melewati 11 prajurit yang tersisa. Dalam rentang napas, 11 prajurit yang tersisa semuanya terbunuh dengan pisau di tenggorokan mereka, saat mereka jatuh tanpa suara ke tanah. Nomor 78, 77, dan 56 tewas. Nomor 34 dan 35 tewas. Petik 2 petik 2. Melihat semua hal buruk yang terjadi, ekspresi Luo Hai berubah sangat buruk. Dalam 10 menit, dia telah kehilangan 20 orang karena hantu itu. Jika keadaan terus seperti ini, mereka semua akan musnah. Luo Hai terdiam sejenak, sebelum membuat penyesuaian, sampaikan perintahku. Semua orang harus membentuk kelompok yang terdiri dari 20 orang, dan menuju ke barat. Para prajurit elit dengan cepat berkumpul di dalam kota, membentuk 4 kelompok besar dan mereka berjalan dengan hati-hati ke arah barat. Jarak antara 4 kelompok itu tidak terlalu jauh, mampu memberikan bala bantuan atau cadangan jika diperlukan. Selama hantu itu tidak memiliki cara untuk memusnahkan 20 orang dalam waktu singkat, mereka akan dapat mengepungnya. Dengan 70-an elit dan setelan pertempuran mereka, bahkan seorang ahli tipe 5 mungkin jatuh di tangan mereka. Menghadapi formasi seperti itu, hantu tidak memiliki cara untuk bergerak. Kebuntuan berlanjut untuk sementara waktu, sebelum ledakan tiba-tiba dari sinar elektromagnetik melesat keluar dari sebuah gang ke tubuh seorang prajurit elit, menembusnya secara langsung. Prajurit lainnya dengan cepat merunduk di balik perlindungan, menembaki arah sinar elektromagnetik. Tembakan silang sinar laser menghujani rumah-rumah yang rusak, merobek dinding, menyebabkan lubang besar di bangunan. Saat mereka memilih untuk berlindung di atas formasi, Luo Hai dan pasukannya terus bergerak ke arah barat. Sementara Pantom memilih untuk menembakkan beberapa sinar dari lorong-lorong yang berbeda dalam upaya untuk menghalangi mereka, Luo Hai dan anak buahnya masih bisa maju. Dengan sangat cepat, seluruh pasukan tiba di sebuah bukit kecil di sebelah barat kota, dan beberapa prajurit dengan cepat melangkah maju untuk mengubur beberapa bom energi ke dalam tanah. Luo Hai berteriak keras, "Pantom, aku tahu kau ada di desa ini, menyerah saja, kalau tidak, aku akan meledakkan bom-bom ini dan mengubur semua orang di bawah sini. Aku tahu teman-teman dan kerabatmu semua bersembunyi di bawah bukit ini, kan? Apakah kau bersedia melihat mereka mati?" Sebuah suara yang jelas dan cerah bergema dari desa, nadanya meneteskan kebencian berbisa, "Hina, kau benar-benar berani menggunakan orang yang tidak bersalah untuk mengancamku. Tidakkah kau merasa malu pada dirimu sendiri?" Mata Luo Hai berkilat saat dia melanjutkan, "Jadi apa? Pantom, keluarlah, selama kau menyerah, aku tidak akan menyakitimu maupun keluargamu." Suara Pantom yang jelas namun penuh amarah terdengar sekali lagi, "Tidak mungkin.
Wei Mingqing sudah gila. Begitu banyak orang tak berdosa telah jatuh di tangannya. Jika aku menyerah, keluarga dan teman-temanku akan menjadi mangsanya. Kalian semua bajingan yang masih melayaninya, tidak punya moralitas maupun etika. Luo Hai membentak dengan marah, diam. Beraninya kau berbicara tentang yang mulia seperti itu. Mereka yang telah meninggal adalah sampah yang tidak dapat melakukan apapun untuk negara kita. Mereka telah menerima perlindungan kita, namun, tidak mau mengorbankan diri mereka untuk negara. Yang mulia hanya membantu mereka menyadari kegunaan mereka. Kebaikan dan kemurahan hatinya hanya dapat dipahami jika kalian bergabung dengan kami. Wajah Luo Hai menjadi muram saat dia menggeram, Pantom, jika kau menyerah sekarang, aku akan melepaskan orang-orang di bawah sini. Jika tidak, kalian semua bisa masuk neraka. Aku memberimu waktu 10 detik untuk mempertimbangkan. Setelah 10, jangan salahkan aku karena meledakkan bom. 0, 9, 1, tidak. Pada saat Luo Hai menghitung mundur hingga 1, seorang wanita yang sangat cantik berjalan keluar kota, sosoknya yang menggerahkan mengenakan kulit hitam, sementara rambut panjangnya diikat ekor kuda. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Bodoh. Luo Hai memperhatikan wanita itu berjalan keluar dan mencibir pelan dalam hatinya, sebelum memerintahkan prajurit. Tangkap dia. Ingatlah untuk menyuntikkan serum pelemah. 2 tentara berjalan ke Pantom, segera menyuntiknya dengan serum, sebelum menyeretnya ke arah Luo Hai. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap tajam ke arah Luo Hai. Aku sudah menyerah. Hormati kata-katamu, sampaikan. Luo Hai menatap ahli yang sangat cantik yang sekarang hanyalah manusia biasa, matanya berbinar gembira, hahaha. Bodoh. Pantom, kau benar-benar bodoh. Apakah kau tidak mengerti cara kami melakukan sesuatu? Biar ku beritahu, bahkan jika kau menyerah, orang-orang itu akan tetap mati. Mereka akan dikorbankan demi evolusi yang mulia. Mata Pantom berkilat putus asa saat dia mengutuk, tercela. Tidak tahu malu, dasar binatang sialan. Tatapan Luo Hai berubah jahat saat dia membelai rahang Pantom, tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kutuklah sesukamu, dasar jalan kecil. Terserah kau, aku sudah lama ingin mencicipimu, Pantom. Namun, posisimu terlalu tinggi. Kali ini, kau benar-benar bodoh, mengkhianati dan melarikan diri dari ibu kota. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan seperti itu. Sekarang setelah kau dengan bodohnya menyerahkan diri, hahaha. Sepertinya otakmu menjadi bodoh karena membunuh. Hong, hong, hong. Setelah beberapa ledakan keras, bukit kecil itu hancur, memperlihatkan terowongan di bawahnya. Belasan tentara dengan cepat menggali lubang besar, maju lebih dalam ke gunung. Tak lama kemudian, 200 pengungsi diusir, pakaian mereka compang camping dan tubuh mereka mengeluarkan bau busuk. Mereka menatap para tentara dengan ketakutan. Luo Hai mencengkeram dagu Pantom, matanya berkilat karena kegembiraan dan nafsu, lihat. Mereka adalah orang-orang yang kau coba lindungi. Pantom, kau adalah angsa anggun yang tinggi di atas langit, bahkan tak pernah menatap mataku. Pernyataan cintaku padamu, kau abaikan. Tahukah kau betapa marahnya aku? Tahukah kau betapa aku membencimu? Pantom menatap Luo Hai, meludahkan ludahnya ke wajahnya, Pei. Dasar mesum. Luo Hai mengulurkan tangan untuk menyeka air liurnya, sambil menjilatinya dengan cara yang menjijikkan, matanya marah karena kegembiraan, haha. Haha, kau masih sangat bangga, bahkan tidak melihatku. Bagus, bagus. Sebentar lagi, aku akan menidurimu tepat di depan orang-orang yang kau bersumpah untuk melindungi, dan membiarkan mereka melihat sisi jalangmu. Setelah itu, Luo Hai mengulurkan tangan dan merobek pakaiannya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Akhirnya ada ketakutan di mata Pantom. Ketika dia memikirkan nasibnya yang akan datang, yang diperkosa oleh Luo Hai, dia benar-benar ketakutan. Tidak. Tidak. Ketika prajurit lain melihat ini, napas mereka menjadi terengah-engah dan tatapan mereka tertuju pada kulitnya yang lembut dan putih, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Sebelum Pantom mengkhianati ibu kota, dia adalah pembunuh kartu truf istana. Posisinya jauh di atas para prajurit elit ini, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka, penampilan dan sosoknya membuatnya menjadi persona seperti Dewi bagi banyak dari mereka. Bayangkan saja Dewi ini akan diinjak tepat di depan mereka, darah mereka mulai mengalir deras, dan napas mereka menjadi terengah-engah. Di satu sisi, penduduk desa semuanya dipenuhi dengan keputusasaan.
Satu-satunya perlindungan mereka telah direbut, dan nasib mereka lebih buruk daripada kematian. Saat mata semua orang tertuju pada Luo Hai dan Pantom, di belakang mereka, sebuah sosok samar muncul di belakang seorang prajurit. Sosok itu baru saja melewati prajurit itu, dan luka berdarah muncul di lehernya, saat darah segar berceceran keluar dan dia jatuh tanpa suara, mati. Ketika lebih dari 30 prajurit telah jatuh, beberapa pengungsi melihat mayat itu jatuh dengan aneh. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan harapan pada saat yang sama. Apa itu? Kecepatan Yue Zong telah melampaui penghalang suara. Ditambah dengan kemampuan siluman tingkat ketiganya, dia dapat membingungkan persepsi orang, dan kebanyakan orang biasa tidak dapat melihatnya. Namun, semua prajurit ini adalah elit. Ketika Yue Zong membunuh prajuritnya yang ke-40, seorang prajurit akhirnya menemukan sesuatu yang salah, dan dia meraung, musuh. Dia baru saja berteriak ketika kepalanya ditebas Yue Zong, dan darah berceceran ke atas ke langit. Teriakan prajurit itu telah menarik perhatian rekan-rekannya dalam sekejap. Mereka dengan cepat menyalurkan kekuatan setelan pertempuran tipe 3 mereka dan dengan cepat mencari lokasi Yue Zong. Sebagai tanggapan, Yue Zong mengaktifkan langkah bayangannya, melesat melewati kerumunan manusia, memenggal kepala para prajurit satu persatu. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Siapa kamu? Luo Hai melemparkan Pantom ke satu sisi, sambil menyalurkan energi setelan pertempuran tipe 4-nya, dan menusuk dengan tombak pertempurannya ke arah Yue Zong. Dua prajurit lainnya di samping Luo Hai juga mengaktifkan setelan pertempuran tipe 4 mereka. Kekuatan tempur mereka mencapai puncak alam tipe 4, menerkam ke arah Yue Zong. Tubuh Yue Zong berkedip, dan 7 klon muncul, melesat ke 7 arah yang berbeda. Mereka menyerang secara bersamaan, membunuh semua 7 dalam sekejap. Setelah teknik klon bayangan dinaikkan ke tahap orde ketiga, Yue Zong dapat terbagi menjadi 9 klon sekaligus. Sementara klon tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong, mereka memiliki kekuatan serangan yang layak. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa mereka akan menghilang dalam satu serangan. Setelah berurusan dengan 7 prajurit terakhir, Yue Zong kemudian melesat ke arah Luo Hai. Dan dua lainnya pupil mata Yue Zong menyempit, manipulasi gravitasi tingkat ketiga miliknya aktif. Sebuah gaya gravitasi yang kuat menyebar dan menyelimuti ahli tipe 4 yang mendekat. Ketika diselimuti oleh gaya gravitasi, tubuh ahli tipe 4 itu sedikit tenggelam. Yue Zong meninju dengan tinjunya yang diselimuti api iblis, dan saat api itu menyentuh kepala ahli tipe 4, api itu melahapnya. Di tengah jeritannya yang menyedihkan, kepalanya berubah menjadi abu. Ahli, Luo Hai menyaksikan wakil komandannya terbunuh dalam 1 detik dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Komandan keduanya juga merupakan ahli tipe 4 puncak, bersama dengan peningkatan setelan pertempuran tipe 4, dia bahkan dapat mencapai tahap awal alam tipe 5. Namun, dia dibunuh oleh Yue Zong dalam satu serangan. Ahli tipe 4 lainnya menusuk dengan tombak, mengincar jantung Yue Zong seperti naga yang melingkar. Yue Zong mengangkat pedangnya dalam gerakan yang dalam, mengarahkannya untuk menghadapi tombak itu. Douki gelapnya mengepul keluar dan memungkinkan tombak itu terlempar. Dia kemudian melesat maju ke samping ahli tipe 4, menghantamkan satu tinju ke kepala ahli tipe 4 itu. Ahli tipe 4 itu memperhatikan tinju yang datang itu yang diselimuti api iblis, matanya berkilat putus asa. Berhenti, Luo Hai meraung marah, tombak perang dan tubuhnya seperti satu saat dia menusuk ke arah Yue Zong. Jika Yue Zong bersikeras membunuh ahli tipe 4 itu, dia sendiri juga akan ditembus. Yue Zong tidak menghindar atau menghindar, matanya berkilat dengan kilatan ganas. Dia menamparkan kepala ahli tipe 4 itu, dan dengan sekejap, kepala ahli itu terbakar menjadi ketiadaan. Dengan kematian ahli itu, Luo Hai tidak hancur, sebaliknya, dia bersukacita. Dengan tombaknya, tidak peduli seberapa kuat Yue Zong, dia tidak mungkin bisa menghindarinya. Sebuah kekosongan muncul di udara, dan selusin paku tulang melesat keluar tiba-tiba, menghantam tombak Luo Hai. Mata White Bones bersinar dengan kilatan ganas saat ia melompat keluar dari kehampaan. Sejak Yue Zong berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5, keterampilan memanggil kerangka miliknya juga telah mencapai tingkat ketiga. Saat ini, struktur White Bones berkilauan dengan kilau hitam metalik, tulang-tulangnya gelap dan mengancam. Aura yang dipancarkannya sangat menindas dan menakutkan. Saat ia melompat keluar, White Bones melesat ke arah Luo Hai dalam embusan angin, sejumlah paku tulang tajam mencuat dari tubuhnya.
Sial, wajah Luo Hai berubah, namun, ia masih seorang ahli yang hampir mencapai tahap prajurit ilahi tipe 5. Pada saat kritis ini, tombak pertempuran berubah menjadi pusaran saat menghantam paku-paku tulang itu. Jumlah duri tulang White Bones terlalu banyak, beberapa di antaranya menembus pertahanan Luo Hai. Duri-duri tulang itu mengenai Type 4 Battle Suit, menyebabkan sejumlah bekas luka dan tebasan. Luo Hai baru saja memblokir serangan dari White Bones ketika Yue Zong tiba-tiba muncul di belakangnya, tangan kanannya mengarahkan api iblis yang membara ke kepalanya. Buka, perasaan malapetaka yang akan segera terjadi menguasai Luo Hai, dan matanya berkilat ketakutan ketika dia tiba-tiba meraung ke langit. Pada saat itu, gelombang kejut menyebar dari Luo Hai, memaksa White Bones dan Yue Zong mundur. Mata merah Luo Hai tertuju pada Yue Zong, saat dia mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya, binatang. Kau memaksaku, hari ini, semua orang akan mati di sini. Pantom, yang masih lemah di tanah, berteriak, pil naga merah. Itu pil naga merah, bunuh dia cepat, kalau tidak, dia akan berubah menjadi monster. White Bones melambaikan tangannya dan mengirimkan sejumlah duri tulang ke arah Luo Hai. Sosok Yue Zong melesat saat ia menerkam Luo Hai dari belakang. Ia tidak punya kebiasaan menunggu musuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Luo Hai menelan pil naga merah, wajahnya berubah bentuk saat matanya memerah. Urat-urat menonjol keluar dari wajahnya, dan seluruh tubuhnya tampak tertutup rona merah. Tubuhnya tumbuh hingga 3 meter sekaligus, cakar di tangannya memanjang. Ia benar-benar tampak seperti monster aneh. Setelan pertempuran tipe 4 dapat menyesuaikan diri secara otomatis agar sesuai dengan ukuran penggunanya. Setelah tubuh Luo Hai mengalami perubahan, baju zirahnya juga menjadi lebih besar. Setelah transformasi, mata Luo Hai bersinar dan dengan ketukan kakinya, seluruh sosoknya menghilang dari lokasinya. Ia muncul kembali di depan White Bones, menendang White Bones dengan ganas. Dengan suara retakan yang keras, dada White Bones ambruk dan hancur, saat seluruh tubuhnya terlempar ke kejauhan. Sejumlah besar tulang yang bahkan lebih kuat dari cangkang baju zirah jatuh ke tanah. Mata Yue Zong berkilat saat dia membuat penilaian cepat, kuat. Kecepatannya bahkan melampaui Jenderal Dino kelas menengah. Setelah mengirim tulang putih terbang dengan satu pukulan, Luo Hai mengeluarkan raungan. Kakinya menegang dan menyerang Yue Zong, meninggalkan 7 atau 8 bayangan. Mata Yue Zong menyipit. Dia mengaktifkan manipulasi gravitasi tingkat ketiga, dan gaya gravitasi yang kuat membebani Luo Hai. Diselimuti oleh gaya gravitasi, tubuh Luo Hai sedikit tenggelam. Dia menyesuaikan diri dan terus menuju Yue Zong dengan kecepatan tinggi. Yue Zong menamparkan, mengaktifkan api iblisnya, saat naga api yang kuat melesat ke arah Luo Hai. Tubuh Luo Hai terus berputar, menghindari serangan api iblis. Dia tiba-tiba muncul di depan Yue Zong dan menendang dengan kejam. Yue Zong mengangkat bahu kirinya untuk bertahan melawan serangan ganas Luo Hai. Kekuatan mengerikan Luo Hai langsung meledak, melemparkan Yue Zong ke kejauhan seperti bola meriam. Kekuatan yang mengerikan, Yue Zong masih di udara, dan merasakan seluruh bahu kirinya sakit seolah-olah akan patah. Jika itu terjadi sebelum evolusinya ke tahap tipe 5, dia pasti akan menderita patah tulang. Setelah Yue Zong terlempar, mata Luo Hai bersinar dengan keganasan yang tak tertandingi. Dia mengetuk kakinya dan menghilang dari lokasinya, muncul di belakang tempat Yue Zong akan mendarat dan menebas dadanya. Yue Zong masih di udara dan tidak punya pilihan selain memutar tubuhnya pada sudut yang mustahil untuk menghindari serangan itu. Cakar Luo Hai berhasil merobek kulit binatang mutasi tipe 5 Yue Zong, menusuk kulitnya. Aku menangkapmu, pergi ke neraka. Yue Zong mencengkeram cakar kanan Luo Hai, matanya bersinar ganas. Menyalurkan api iblis, kobaran api yang kuat mengancam untuk melahap Luo Hai. Luo Hai juga ganas. Dia melihat kobaran api dan dengan tatapan tegas, dia menebas lengan kanannya sendiri, sebelum menendang Yue Zong dengan ganas, membuatnya melayang sekali lagi. Menghadapi pukulan terus-menerus, Yue Zong memuntahkan seteguk darah, merasa seperti organ-organnya tergeser. Di sisi lain, Luo Hai masih diselimuti api iblis yang bahkan dapat membakar seorang prajurit ilahi tipe 5. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan bau berasap. Luo Hai meraung sekali lagi seperti binatang buas, cahaya kehidupan yang besar meledak keluar darinya, dengan paksa menghilangkan api iblis. Setelah mengandalkan cahaya kehidupan untuk memadamkan api,
Rambut Luo Hai memutih, jatuh dari kepalanya. Wajahnya mulai tertutup kerutan, tampak seolah-olah dia menua tiba-tiba. Pil naga merah dapat mengubah Luo Hai menjadi mesin pembunuh, tetapi pada saat yang sama, itu menguras vitalitas dan kekuatan hidupnya. Karena Radiance of Life adalah kemampuan yang membangkitkan kekuatan hidup bawaan, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Luo Hai baru saja berhasil memadamkan api iblis ketika tiba-tiba, 10 duri tulang tajam menusuknya dari belakang. Duri-duri itu mulai berputar tanpa ampun, mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur saat isi perutnya berceceran di mana-mana. Tidak jauh dari sana, White Bones datang, duri-duri tulangnya sudah masuk ke dalam tubuhnya. Melihat Luo Hai tewas, semua pengungsi di kota itu menghela napas lega. Mereka berjalan mendekat untuk mengepung Pantom, menatap White Bones dan Yue Zong dengan ketakutan. Generasi Orde Ketiga benar-benar luar biasa. Generasi tubuhku sudah setara dengan binatang mutasi tipe 3. Saat Yue Zong mendarat, dia mengamati tubuhnya dan terkejut karena luka sayatan yang dalam di dadanya sudah sembuh dan tertutup. Berdasarkan kecepatan penyembuhan, kemungkinan besar dia akan pulih seperti baru dalam 20 menit. Satu-satunya kekurangannya adalah semakin cepat pemulihan, semakin lapar dia. Merasakan kekuatannya, Yue Zong merenung, sepertinya tubuhku menjadi lebih kuat. Jika aku bisa berevolusi ke puncak alam tipe 5, mungkin Jenderal Dino kelas menengah mungkin bukan tandinganku lagi. Jejak dewa dan iblis Yue Zong adalah alat terbaik yang membantunya menyerap kekuatan hidup murni, membantunya berevolusi lebih jauh. Sepanjang jalan, dia telah menembus berbagai hambatan manusia, mencapai ketinggian yang lebih tinggi setiap saat. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Yue Zong mendatangi Pantom dan bertanya, "Pantom, kamu seseorang yang melarikan diri dari ibu kota, kan?" Sejak dia mencapai alam tipe 5, indera Yue Zong menjadi lebih tajam. Dia telah mendengar percakapan antara Pantom dan Luo Hai sebelumnya, dan itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia menatapnya dengan waspada, "Benar sekali. Siapa kau?" Yue Zong mengeluarkan penawarnya untuk serum pelemah, dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku Yue Zong, salah satu pemimpin pemberontak. Aku ingin tahu informasi tentang ibu kota. Ini penawarnya. Jika kau bersedia bicara, ini milikmu." Pantom terdiam beberapa saat, "Baiklah. Aku akan memberitahumu." Yue Zong melemparkan serum itu, menyerahkannya padanya. Dia mengendus, memastikan isinya sebelum menenggaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apa yang ingin kalian ketahui?" Yue Zong melirik sekilas ke arah para pengungsi, sebelum berkata, "Semuanya. Aku ingin tahu semua yang kalian ketahui tentang ibu kota." Pantom mendesah, saat dia menyelami ceritanya, raja telah dirasuki oleh iblisnya sendiri selama kultivasinya. Ketika Raja Wei Mingqing mengumpulkan jutaan pengungsi dan membunuh mereka, menggunakan darah mereka untuk berubah menjadi madu darah, itu telah mengguncang seluruh ibu kota. Beberapa pejabat yang lebih bijak, serta lebih etis, angkat bicara untuk menegur tindakannya. Pada akhirnya, mereka dijatuhi hukuman untuk dikorbankan kepada lebah penghisap darah juga, sementara keturunan mereka dibuang untuk menjadi budak, diserahkan kepada bawahan Wei Mingqing. Ketika mereka melihat itu, tidak ada orang lain yang berani menanyainya lagi. Sebaliknya, mereka semua bersikap patuh, sementara di balik layar, mereka mulai bertindak melawannya. Lagi pula, di antara jutaan pengungsi, banyak klan kelas atas memiliki perwakilan di dalamnya. Mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya dengan memanfaatkan mereka. Dengan terbunuhnya sejuta pengungsi, banyak klan kelas atas kehilangan keuntungan mereka. Pada saat yang sama, tindakan bejat Wei Mingqing membuatnya kehilangan banyak pendukung. Semua orang takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Belum lama ini, banyak klan atas masih diizinkan meninggalkan ibu kota. Saat itu, banyak dari mereka meninggalkan tempat itu dengan berbagai alasan hanya untuk keluar dari kota yang berlumuran darah ini. Wei Mingqing menemukan bahwa banyak yang telah melarikan diri dan menjadi marah. Dia mengeluarkan perintah untuk menutup gerbang kota, selain dari militer di bawah perintahnya, tidak ada yang bisa keluar. Setelah perintah diberikan, ibu kota disegel. Penduduk tidak punya cara untuk pergi dengan bebas. Namun, itu menyebabkan lebih banyak kekacauan di dalam, dan rumor mulai beredar. Sebagian besar rumor itu tentang Wei Mingqing yang berniat membantai semua orang di kota, membantunya menerobos ke alam tipe 6. Ketika rumor itu mencuat,
para perwira investigasi dan tentara harus maju dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas penyebarannya. Mereka dilempar dan diumpankan ke lebah penghisap darah. Setiap hari, akan ada lebih banyak kematian, lebih banyak kepanikan, dan ketakutan. Beberapa klan mencoba melawan tirani Wei Mingqing, namun, saat mereka bertindak, serangan balik yang luar biasa dari pasukan Wei Mingqing akan menghancurkan mereka, mencegah gelombang apapun. Kekuatan militer terkuat di ibu kota adalah para penjaga ibu kota, dan mereka berada di bawah kendali Wei Mingqing. Itu adalah langkah dan alat terkuatnya untuk membantai jutaan pengungsi. Pada saat yang sama, gerbang kota ditutup rapat, membawa keputusasaan bagi semua orang di dalam, karena mereka perlahan-lahan menunggu kematian mereka sendiri. Daya tembak gerbang kota benar-benar luar biasa, dengan kemampuan pemindaian yang kuat juga. Dengan sistem tersebut, bahkan prajurit ilahi tipe 6 tidak akan dapat melarikan diri tanpa terdeteksi. Yue Zong bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana kamu keluar? Pantom menjawab perlahan, aku meminjam alasan untuk bergabung dengan misi. Saat aku meninggalkan ibu kota, aku tidak kembali lagi sejak itu. Yue Zong mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Berdasarkan kata-kata Pantom, tidak ada kesempatan untuk memasuki ibu kota. Dia kemudian berpikir, kecuali aku menyamar sebagai pengungsi. Menyamar menjadi pengungsi untuk memasuki ibu kota adalah salah satu rencana Yue Zong. Namun, rencana itu tidak dapat diandalkan. Jika ada yang mengetahui identitasnya, nasibnya akan ditentukan. Pantom menatapnya dan bertanya, kamu ingin masuk? Benar sekali. Pantom menatapnya dan berkata, Jenderal penjaga ibu kota bernama Wei Shou. Dia sangat setia kepada raja. Namun, masih ada pasukan utara, selatan, timur, dan barat, yang masing-masing dipimpin oleh keturunan dari klan atas. Wewenang mereka juga tidak sekecil itu. Hanya saja sejak Wei Mingqing mengeluarkan perintah untuk menyegel gerbang, ada beberapa perpecahan di antara mereka. Pasti akan ada pertikaian internal seiring berjalannya waktu. Yue Zong menggelengkan kepalanya, waktu. Itulah yang paling tidak kumiliki saat ini. Setelah mencapai tahap tipe 5, Yue Zong bisa merasakan bahwa dia terperangkap dalam pusaran air raksasa. Jika dia tidak berhati-hati, situasi itu akan menyebabkannya jatuh juga. Tepat pada saat ini, 6 pria dan wanita parubaya melangkah keluar dari tengah para pengungsi, bertanya, Pantom, apa langkah kita selanjutnya? Pantom mengerutkan kening dan mulai merenung. Dia adalah seorang pembunuh ahli, bahkan pernah membunuh seorang ahli tipe 5 sebelumnya. Namun, dia terbiasa beroperasi sendiri dan tidak memiliki pengalaman dalam memimpin kelompok. Itulah sebabnya dia bingung. Saat Yue Zong tenggelam dalam pikirannya, perangkat komunikasi seperti jam tangan di pergelangan tangan kanannya bergetar. Dia membukanya, dan layarnya memperlihatkan wajah Han Qiong. Dia berkata, pemimpin, prajurit kita telah mengintai kota Evergreen, kota Greatwood, dan kota Yong. Pasukan mereka tidak ada. Saya sarankan agar kita mengerahkan pasukan kita untuk merebut 3 kota ini dan membawa mereka di bawah kita. Itu dapat melatih pasukan kita untuk terbiasa dengan pertempuran. Yue Zong mengangguk sebagai tanda penghargaan, apakah tenaga kerja kita saat ini mendukung pertempuran yang diusulkan? Han Qiong adalah bawahan langka yang dapat merencanakan dan melaksanakan. Karena Yue Zong telah menciptakan keajaiban di sepanjang jalan, banyak bawahannya mulai bergantung pada perintahnya. Begitu dia pergi, mereka akan merasa sedikit tidak nyaman dan berusaha mempertahankan keadaan. Namun, Han Qiong berani mengusulkan dan mengambil risiko, bahkan tanpa Yue Zong di dekatnya, dia memiliki sikap yang maju dan merupakan bakat yang sulit ditemukan. Han Qiong menjawab, ya, ada 100 penjaga Sue Luo, penjaga kota asli serta pasukan terlatih yang direkrut dari para pengungsi untuk menjaga kota Merah Darah. Kota Evergreen lemah, selama 300 penjaga Sue Luo dan 500 prajurit dan 5 reaper dikerahkan, kota itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Sedangkan untuk kota Greatwood dan kota Yong, aku akan mengumpulkan pasukan dan mengalahkan mereka satu persatu. Ketiga kota itu memiliki sumber daya yang layak dan kemampuan industri ringan. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menguntungkan kita. Yue Zong mengangguk puas, baiklah, lanjutkan. Kenyataannya, Yue Zong memiliki 10.000 elit Sue Luo. Jika dia berada di kota Merah Darah, dia akan menyapu bersih kota-kota di sekitarnya, membawa mereka di bawah kendalinya. Namun, karena rasa tidak nyaman yang dirasakannya, dia datang ke ibu kota.
Setidaknya, ia harus mendapatkan teknologi manusia dari ibu kota. Han Qiong menjawab dengan percaya diri, iya. Lingkungan dapat membentuk seseorang. Setelah menjalani kehidupan militer sejak tiba di dunia ini, Han Qiong telah menjadi lebih menonjol sebagai seorang militer. Pan Tong memandang Yue Zong dan Han Qiong dalam sebuah diskusi dan ragu-ragu sejenak. Ketika mereka selesai, ia mendatanginya dan berkata, "Kau benar-benar hanya salah satu pemimpin pasukan pemberontak di wilayah Barat Laut." Yue Zong meliriknya dan menjawab, "Benar sekali." Ia kemudian bertanya dengan hati-hati, "Apakah faksimu sangat kuat?" Ia tertawa pelan, 8 benteng Sueluo sudah berada di tanganku. Kota Merah Darah juga merupakan wilayahku sekarang. Kota Evergreen, Kota Greatwood, dan Kota Yong akan segera menjadi wilayahku. Tidak ada faksi di Barat Laut yang dapat menandingiku. Pan Tong menghela napas lega, "Yue Zong, aku ingin membawa orang-orangku untuk bergantung pada faksimu, apakah itu tidak apa-apa?" Ia adalah seorang ahli yang kuat, tetapi ia tidak memiliki kualitas memerintah. Kepalanya akan sakit saat memikirkan makanan dan pakaian untuk orang-orang ini. Jika mereka bisa bergabung dengan faksi yang lebih besar, teman-teman dan kerabatnya bisa hidup lebih baik. Yue Zong menjawab, "Bisa. Tapi aku butuh bantuanmu, ikut aku untuk menyusup ke ibu kota." Kekuatan Pan Tong sangat kuat dan familiar dengan ibu kota. Jika dia bisa meminta bantuannya, penyusupan Yue Zong akan jauh lebih mudah. Wajah Pan Tong berubah saat dia tergagap, "Tidak. Pertahanan di ibu kota terlalu kuat. Bahkan para pengungsi akan dipindai berkali-kali untuk memastikan identitas mereka. Itu tidak mungkin. Aku ingin mengirim orang-orangku ke arah barat laut. Kau tidak perlu khawatir dengan orang-orangmu." Yue Zong melambaikan tangannya dan 2 reaper, 4 kendaraan transportasi besar dan 2 truk besar muncul di depan semua orang. Melihat kemunculan tiba-tiba pasukan lapis baja ini, semua penduduk desa terkejut. Pan Tong menatap dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kau melakukannya?" Pan Tong telah melihat banyak hal berteknologi tinggi di ibu kota, tetapi dia belum pernah melihat kemampuan yang begitu menakjubkan sebelumnya. Yue Zong membentak ke arah 2 malaikat maut, "No. 1, nomor 2, tunduk." Mata kedua malaikat maut itu berbinar, saat mereka membungkuk. Yue Zong menoleh untuk melihat Pan Tong, "Mereka akan bertugas mengawal penduduk kotamu, apakah ini baik-baik saja sekarang?" Dalam hal pertempuran medan dan perlindungan, kekuatan mereka jauh lebih baik daripada milikmu. Pan Tong memang kuat, tetapi kekuatannya terletak pada pembunuhan. Dalam pertempuran frontal, dia bukan tandingan Yue Zong, maupun malaikat maut. Yue Zong memberi isyarat, dan 2 truk otomatis itu terbuka, memperlihatkan tempat tinggal yang luas. Mereka akan lebih nyaman di dalam kendaraan daripada berjalan kaki. Aku juga telah menyiapkan makanan untuk mereka. Selama kau setuju, mereka dapat mencapai Kota Merah Darah dengan nyaman dan aman. Pan Tong menggertakkan giginya, "Bagaimana jika aku tidak setuju?" Yue Zong menatap Pan Tong dan tatapannya menyapu berbagai pengungsi, suaranya berubah sangat dingin, "Sangat penting bagiku untuk memasuki ibu kota." Hati Pan Tong menjadi dingin. Dia bisa tahu Yue Zong adalah karakter yang kejam untuk sampai ke tempatnya. Jika dia tidak menuruti, penduduk desa akan menjadi alat tawar-menawar baginya. Jadi, dia menjawab dengan gigi terkatup, "Baiklah. Aku berjanji untuk pergi ke ibu kota bersamamu. Kamu harus memastikan keselamatan mereka." Yue Zong mengangguk, "Tentu saja." Segera setelah itu, armada itu bergerak, dikawal oleh 2 reaper. Armada itu dikendalikan oleh Bai Yi, bahkan jika mereka bertemu musuh yang tidak dapat mereka tangani, Bai Yi dapat mengendalikan mereka untuk menghindar. Itu lebih efisien daripada mengandalkan Pan Tong sendiri. "Ayo pergi." Melihat armada yang pergi, Pan Tong kemudian mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Kembali ke Kota Merah Darah, Han Qiong telah mendapatkan persetujuan Yue Zong, jadi dia dengan cepat mengirim Shao Yun untuk menyerang Kota Evergreen. Pada saat yang sama, dia mengerahkan 3.000 pengawal Sueluo dan 1.500 prajurit biasa menuju Kota Greatwood. Shao Yun dan pasukannya mengendarai sepeda motor canggih, ditemani oleh 4 peluncur meriam 235 mm, 10 reaper, saat mereka muncul di Kota Evergreen. Shao Yun duduk di depan, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia mengamati pasukannya. "Akhirnya, aku telah menjadi komandan dan juga dapat memimpin pasukan. Ini terasa menyenangkan. Keputusanku untuk mengikuti Yue Zong benar. Jika aku tetap tinggal di desa Shao,
aku mungkin telah menjadi santapan bagi binatang mutan. Seorang wakil komandan mendatangi Xiao Yun dan bertanya, "Komandan, kita telah mencapai kota Evergreen. Apa langkah kita selanjutnya?" Xiao Yun sedikit gugup saat ia memerintahkan, "Pertama, gunakan meriam untuk menghancurkan tembok kota. Setelah itu, kirim Batalion 1. Xiao Yun tidak memiliki latar belakang militer dan juga tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Perintah seperti itu diberikan setelah proses pemikiran panjang tentang cara terbaik untuk menyampaikan perintahnya dengan jelas. Ya, dengan itu, 4 meriam 235 mm ditembakkan ke tembok kota. Hong, 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 di bawah bidikan tepat bayi, 4 meriam 235 mm itu melubangi tembok kota. Mengikuti gemuruh kehancuran yang keras, ada 4 lubang besar. Tujuan utama dari setiap tembok kota adalah untuk mencegah datangnya gerombolan mutan, bukan manusia lainnya. Selain 20 benteng Sueluo, ibu kota menerapkan teknologi perisai energi dari berbagai tembok kota. Serang, setelah 4 putaran, peluncur meriam berhenti menembak, dan pasukan yang berisi campuran penjaga Sueluo dan prajurit biasa menyerang ke depan di bawah perlindungan 5 malaikat maut.